Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Jos Aryo. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mensupport sampai saat ini, selalu menonton video cerita misteri di Jos Bloko Misteri Channel. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini. Amin. Kisah pada malam hari ini itu cerita dikirimkan ke email Jos Bloko Misteri, sebut saja namanya Ayu. Ayu ini adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Darman dan juga Ibu Ita, ibu kandung dari Ayu. Dan pada saat itu Ayu masih berusia sekitar 17 tahun. Setelah dia lulus dari SMP, disekolahkannya ke luar negeri karena kedua orang tua Ayu ini adalah orang yang agak berkecukupan pada saat itu. Setelah si Ayu disekolahkan ke luar negeri dan beberapa tahun dia tidak kembali ke rumahnya, hubungan antara Ayu dan juga kedua orang tuanya ini di awal-awal tahun masih biasa-biasa saja, masih selalu dikirimkan yang di tahunnya Ayu itu setiap bulan mendapatkan kiriman dari kedua orang tuanya di sana. Dan setelah berjalan beberapa tahun, karena si Ayu ini juga anak yang sangat cerdas sekali, dia pandai dan akhirnya kedua orang tuanya menyekolahkannya di luar negeri. Di sana Ayu bergaul seperti biasa dengan teman-temannya dari Indonesia. Namun setelah berjalan 2-3 tahun, Ayu menghubungi orang tuanya yang ada di rumah. Itu pun sangat sulit sekali. Dan selalu ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh bapaknya si Ayu ini. Hingga akhirnya si Ayu mendengar kabar yang tidak mengenakan bahwa ibu kandung Ayu ini meninggal dunia. Dan disitulah kisah ini diceritakan ke Jos Bloko Misteri. Si Ayu ini mengalami keadaan shock yang sangat berat sekali karena ditinggal mati oleh ibunya dan tanpa bisa menyaksikan ibunya saat ibunya itu dimakamkan. Pada saat itu si Ayu sekolah di luar negeri hingga kuliah pun dia di sana. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya di rumah. Sampai bapaknya itu menikah lebih dari 4 kali setelah kepergian ibu Ayu ini. Dan ternyata bapaknya Ayu ini mengikuti sekte pesugihan yang sangat menyeramkan sekali. Kabar itu beredar sampai ke telinga Ayu di saat Ayu sudah selesai kuliahnya dari luar negeri. Kembalilah si Ayu pulang ke Indonesia lagi, dan rumah yang ditempati Ayu pada saat masa-masa remaja dan masa kecilnya Ayu ini sudah banyak berubah dari waktu itu sebelum Ayu meninggalkan kampung halamannya. Pekarangan yang sangat luas sekali, dan ada banyak pohon, tanaman-tanaman yang bagus dan indah di rumahnya itu. Setelah si Ayu pulang dan dijemput bapaknya, Ayu dimasukkanlah ke kamarnya, di mana kamar itu dulu pernah ditempati Ayu. Kamar yang waktu masa kecilnya itu ditempati dan didesain kembali seperti kenangan pada saat dia masih bersama ibunya. Dan pemandangan yang sedikit tidak mengenakan pada saat itu, Ayu bertemu dengan seorang perempuan yang sangat judes, pendiam, bahkan Ayu menganggapnya perempuan itu sudah layaknya seperti orang yang bisu, tidak pernah bicara. Ditegur siapapun sama Ayu, dia juga pandangnya sangat sinis sekali. Orang itu adalah istri baru dari bapaknya Ayu. Jadi orang itu adalah, wanita itu adalah ibu tiri daripada si Ayu ini. Dan
ketika si Ayu berada di rumah itu, dia sangat bingung sekali kenapa rumah itu sekarang menjadi sangat tidak menyenangkan sekali. Bau amis, bau bacin dan bau-bau yang sangat busuk selalu dicium oleh Ayu. Seperti lantai itu dipel berulang-ulang kali dengan pewangi pun tidak pernah hilang bau itu. Kadang kalau malam itu muncul aroma-aroma yang tidak mengenakan. Dan Ayu tanpa curiga, tanpa bertanya kepada bapaknya, karena si ibu tiri ini tidak pernah berbicara dengan Ayu. Pada saat itu usianya Ayu dengan ibu tirinya itu tidak begitu terpaut jauh. Karena si ibu tiri ini juga pada saat itu dia akan dijadikan tumbal oleh bapaknya Ayu untuk mengelabui bahwasannya semua istri-istri daripada Pak Darman ini semuanya mati mengenaskan dijadikan tumbal. Dan sekte pesugihan ini yang memakan tumbal keluarganya sendiri ini, langkah dari Bapak Ayu ini menyiasati agar satu-satunya keturunan, yaitu si Ayu ini, tidak menjadi korban tumbal. Maka akhirnya bapak ini selalu memutuskan untuk mencari istri lagi, dan istri beserta anaknya pun juga ikut dijadikan sasaran tumbal. Pada saat malam hari, Ayu mendengar sendiri suara-suara aneh yang datang dari ruangan sebelah, di mana ruangan itu dulu sebagai dapur. Tepat di samping dapur itu ada sebuah sumur lama, sumur duduk itu sumur lama yang pada saat kecil itu ada kamar mandi, di sebelahnya itu adalah dapur karena rumahnya sangat besar sekali. Itu sangat sering sekali si Ayu mendengar suara-suara aneh dan nampak secara visual di situ ada sosok perempuan yang kadang lewat di depan pintu kamar, kadang kalau malam itu ada bunyi suara-suara merintih, suara-suara tertawa yang sangat memekikkan telinga. Tapi si Ayu ini karena dia hidup lama di luar negeri, Ayu juga sedikit tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Padahal jelas-jelas setiap malam Ayu itu melihat bayangan orang lewat, anak kecil yang sedang bermain di pekarangan belakang rumah, dan juga sering melihat penampakan sosok-sosok makhluk halus yang dirasa itu sangat di luar logika. Si Ayu ini hanya menganggap itu hanyalah sebuah halusinasinya dia saja. Karena apa? Karena kehidupan di luar negeri saat itu tidak pernah membahas tentang hal-hal semacam ini. Dan waktu kecil Ayu pun keluarganya, ibu dan bapaknya itu juga tidak pernah melakukan ritual-ritual ataupun melakukan hal-hal semacam ini. Cuma setelah kepergian Ayu ke luar negeri dan tidak pendek ya, dalam jangka waktu yang lama ini membuat perubahan yang sangat drastis sekali di keluarga orang tuanya si Ayu. Si Ayu di situ sempat tidak percaya semua hal yang dilihatnya, termasuk suara yang muncul setiap malam di samping kamarnya di ruangan yang dekat dapur tadi. Muncul sosok kuntilanak, muncul sosok pocong, muncul sosok wanita tua yang bisa merayap di dinding langit-langit kamarnya. Itu hampir setiap malam dia mau tidur. Tapi si Ayu ini hanya berperasaan, ini hanya sebuah halusinasinya saja. Terpaksa pagi harinya si Ayu memberanikan diri untuk bertanya kepada si ibu tiri. Lagi-lagi nih si ibu tiri ini tidak pernah mau bicara terus terang. Dan di siang hari itu si Ayu mendengar suara jeritan merintih dan kesakitan itu dari ruangan belakang rumahnya. Itu ada ruangan kayak gazebo yang tertutup dan pintunya selalu dikunci dengan gembok. Karena rasa penasarannya si Ayu ini, setelah malam tiba si Ayu ini mengendap-endap menuju ke tempat
rumah di belakang pekarangan rumah induknya itu. Rumah yang terkunci ini karena di situ rumah dari anyaman bambu dan juga rumah itu dari kayu-kayu. Akhirnya si Ayu ini sempat naik di kursi untuk mengintip apa yang sebetulnya terjadi di dalam. Ternyata di dalam itu ada anak kecil perempuan yang matanya itu sudah berlubang, matanya tidak ada, namun matanya itu selalu mengeluarkan darah karena kesakitan. Dan dia selalu menjerit meminta tolong. Tapi lagi-lagi dalam pikiran si Ayu ini tidak berpikir bahwa itu adalah manusia. Mungkin halusinasinya saja yang muncul bahwa di ruangan itu waktu kecil ruangan itu tidak ada. Kok sekarang ada ruangan semacam ini? Itu gadis kecil di dalam itu dipasung. Jadi pasung itu kan kayu besar itu ya. Kakinya dipasung di situ, dia duduk di pasungan itu dan tangannya dirantai dengan sebuah kayu. Dia selalu menangis dan di depannya itu ada satu nampan itu bekas makanannya yang penuh dengan darah dan menjijikkan sekali. Setelah itu si Ayu masuklah ke kamar, mendengar suara bapaknya si Ayu ini Pak Darman. Akhirnya Ayu memberanikan diri bertanya kepada bapaknya karena siang tadi Ayu bicara dengan ibu tirinya atau istri dari bapaknya yang baru itu, tidak pernah dia mau menjawab. Akhirnya diberanikanlah diri si Ayu bertanya kepada bapaknya, Pak, di ruangan belakang itu ada anak kecil yang seperti itu, apakah itu manusia atau cuma halusinasi saya saja, Pak? Dari siang tadi saya mendengar suara-suara jeritan merintih kesakitan minta tolong. Sebetulnya itu siapa sih, Pak? Bapak masih juga tidak mau menjawabnya. Masih sedikit menyembunyikan. Dan Ayu betapa syoknya ketika Ayu melihat sendiri banyak teman-temannya bapaknya Ayu ini berdatangan ke situ, seolah-olah bapaknya itu dituakan sekali di kelompok itu. Banyak yang membawa bungkusan hitam diserahkan kepada bapaknya si Ayu ini. Ayu tidak tahu menahu karena dulu waktu Ayu masih remaja, masih kecil itu bapaknya itu biasa-biasa saja, tidak pernah seperti ini. Ternyata bapaknya ini menjadi ketua sekte pesugihan. Dan pesugihannya ini sangat menjijikkan dan menyeramkan sekali. Kisah ini termasuk kenapa bapaknya si Ayu tidak pernah mau menceritakan apa yang dialami oleh ibu kandungnya. Meninggalnya karena apapun tidak pernah dikasih tahu kepada si Ayu. Akhirnya Ayu juga bertanya kembali kepada ayahnya, Pak, sebetulnya ibu itu sakit apa? Kok tiba-tiba meninggal? Dengan nada yang sedikit marah, bapaknya menegur Ayu, kamu gak usah ikut-ikut, nanti kamu akan tahu sendiri, kata si bapak Ayu, Pak Darman tadi. Setelah si Ayu disuruh bapaknya itu masuk kamar lagi, rasa penasarannya si Ayu pun tidak hilang begitu saja. Dia sempat menguping pembicaraan tamu-tamu dari bapaknya tadi. Ada sekitar 12 orang memakai pakaian serba hitam dan membawa bungkusan dengan kain hitam itu, yang ternyata bungkusan itu adalah bangkai dari burung gagak. Semua matanya melotot melihat ke ibu tiri si Ayu ini, istri dari Pak Darman ini. Ternyata ritual sekte penumbalan pesugihan ini adalah selalu meminta tumbal istri dengan cara dimasukkan ke kamar khusus untuk istri Pak Darman ini melayani jin. Rintian-rintian itu didengarkan oleh si Ayu.
Padahal di depan ruangan tamu itu banyak tamu anak buahnya dari bapaknya si Ayu ini baru melakukan ritual-ritual pengucapan mantra-mantra. Yang didengar si Ayu itu bukan mantra-mantra dari ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal bapaknya tadi setiap ditanya orang-orang itu adalah teman-temannya dia pengajian. Tapi kok suaranya yang didengar si Ayu ini mantra yang diucapkan mantra yang sangat aneh dan belum pernah didengar sama si Ayu. Sambil mendengarkan ritual bapak dan juga anak buahnya tadi, si Ayu mendengar lagi dari kamar ibunya Tiri tadi. Ibunya mendesah-mendesah dan meraung-raung di situ. Setelah si Ayu keluar dari kamar dan mengendap-endap, rasa ingin tahunya sangat tinggi, dia sempat melihat bahwa ibunya itu bercinta dengan Pak Darman atau bapaknya si Ayu. Tapi anehnya Pak Darman itu masih di ruang tamu dengan anak buahnya tadi. Hal yang dirasa aneh ini Ayu sempat bingung. Dia di kamar sendiri diam. Dia masih membayangkan kenapa bapak ada di ruang tamu dengan anak buahnya, namun si ibu ini ada di dalam kamar juga dengan bapaknya. Yang tidak lain bahwa yang ada di kamar itu adalah jin yang bersenggama dengan istri Pak Darman. Dan anak yang ada di ruangan belakang yang dipasung tadi adalah anak dari ibu tirinya. Dia betul-betul manusia. Taunya kenapa? Pagi harinya, keesokan harinya si Ayu ini melihat ibu tiri itu membawa makanan masuk ke ruangan tersebut. Membuka gembok, masuk ke ruangan tersebut, mengasih makan anak itu. Setelah itu Ayu yakin bahwa yang dilihat tadi malam itu adalah betul-betul manusia. Jadi bukan sosok penampakan dan juga bukan halusinasi. Setelah tahu seperti itu, si Ayu memberanikan diri lagi, bertanya lagi kepada si ibu tiri. Bu, saya mau tanya, siapa yang ada di dalam itu sebetulnya? Tanya si Ayu dengan wajah sinis, sadis dan juga sangat mencekam sekali. Ibu tiri ini menjawab pertanyaan Ayu. Kalau kamu tidak mau celaka, jangan ikut-ikut masalah ini. Hanya kata-kata itu yang diucapkan oleh si ibu tiri. Jadi Ayu tidak boleh ikut-ikutan. Ayu tambah bingung lagi saat itu. Kenapa keluarga ini jadi seperti ini? Setelah beberapa hari terlewati, datanglah si Ayu lagi kepada bapaknya. Bapak sambil berbaring di ruang tamu di sofa yang empuk itu sambil ngelaras, Ayu memberanikan diri bertanya lagi kepada si bapak. Pak, sekali lagi Ayu mau tanya, kenapa bapak tidak pernah memberitahu kematian si ibu? Sebetulnya ada apa di keluarga kita, Pak? Ayu memaksa bapaknya untuk menceritakan sejarah apa yang terjadi terhadap ibunya, hal apa yang pernah terjadi. Lagi-lagi si bapak tidak mau memberitahu si Ayu dan malah menyuruh Ayu itu masuk ke kamar dan tidur. Karena setelah itu ada tamu lagi datang menemui bapak si Ayu. Ada 2 orang laki-laki dan perempuan datang ke rumah bapaknya Ayu dan ditemuilah. Jadi bisa disimpulkan si Ayu bahwa bapaknya ini menjadi satu orang yang dituakan di antara orang-orang yang datang ke situ. Dan setiap Ayu tidur seperti diberikan gambaran yang sangat menakutkan sekali, bahwa bapaknya si Ayu ini tidak pernah mau makan makanan yang dibelikan oleh si Ayu. Ternyata makanan yang dimakan bapaknya Ayu ini bukan makanan seperti layaknya yang dimakan manusia. Bapaknya Ayu ini memakan bangkai burung gagak yang penuh dengan darah. Bahkan piring yang kena darahnya itu pun dijilati hingga bersih. Sangat menjijikan sekali. Dan Ayu pun terbangun dari tidurnya,
keluar dari kamar mencari sang bapak. Ditanyakanlah kembali ke bapak. Saat itu tamunya sudah pergi dan bapaknya berdiri tepat di ruang tamu, di bawah pintu mau keluar. Pak, sekali lagi saya mau tanya, ritual apa yang bapak lakukan? Dan mungkin ini ada kaitannya dengan kematian ibu. Si Ayu sudah mulai curiga. Kenapa ibunya meninggal, si Ayu tidak diberitahu sakit apa kayak atau mengalami kecelakaan kayak. Dan 2 hari yang lalu di sore hari di saat si Ayu itu menimba di sumur, si Ayu ini melihat di pekarangan belakang di sampingnya ruangan yang dipakai untuk masung adik tirinya tadi. Itu banyak gundukan-gundukan makam, ada 3 gundukan-gundukan makam di situ. Seperti layaknya makam, namun tidak ada nisannya, cuma gundukan-gundukan tanah. Itu ditanyakanlah kembali oleh Ayu kepada bapaknya lagi. Pak, saya mau tanya lagi sekali ini, di belakang itu kenapa di pekarangan yang dulu itu banyak tamannya kok sekarang banyak gundukan-gundukan tanah seperti makam? Di terakhir pertanyaan si Ayu ini akhirnya bapaknya itu menceritakan apa yang dialami dan apa yang dilakukan selama Ayu ada di luar negeri dan tidak pernah pulang ini. Diceritakanlah historinya kepada Ayu. Ternyata bapak setelah menceritakan semuanya, termasuk kematiannya si ibu dan kematian beberapa istrinya setelah ibu kandungnya si Ayu ini, ada 2 makam di samping ibunya Ayu ini. Itu adalah tumbal dari apa yang dilakukan oleh sekte pesugihan yang dilakukan oleh bapaknya Ayu ini, Pak Darman ini. Pak Darman ngomong kepada si Ayu, sebetulnya gini, ibumu itu meninggal karena kelakuan bapak sendiri. Bapak melakukan perjanjian dengan jin penguasa. Bapak menumbalkan keluarga bapak sendiri termasuk ibu kamu. Kenapa bapak melakukan ini? Karena bapak tidak ingin kamu menjadi tumbal. Makanya bapak setelah kematian ibu kamu, bapak mencari istri lagi dan menumbalkan istrinya. Mencari istri lagi dan menumbalkan istrinya. Dan istri saya yang masih hidup ini, yuk kamu harus tahu, itu yang calon menjadi tumbal berikutnya. Serta anaknya yang kamu lihat di belakang tadi. Saat itu Ayu mendengarkan cerita itu, pecahlah tangisnya. Begitu kejam dan kejinya, ternyata bapak yang selama ini waktu kecil sampai Ayu remaja dan menyekolahkan Ayu ke luar negeri ini, ternyata bapak ini berubah sifat menjadi ketua sekte pesugihan seperti itu. Makanya kekayaan bapaknya ini tidak pernah habis. Tapi tumbalnya ini adalah keluarganya sendiri. Betapa kejam dan kejinya bapak si Ayu ini. Dan bapak si Ayu ini saat itu sudah agak sempoyongan. Dia sudah ada kayak tua renta. Sebetulnya secara usia belum begitu tua. Karena apa yang dilakukan. Dan ternyata setelah si Ayu mendengar cerita dari bapaknya sendiri, Ayu sempat menyalahkan bapaknya. Kenapa bapak tega dengan ibu? Dan dimakamkan di belakang rumah. Memang pekarangan rumah Bapak Darman ini besar sekali. Dan jarak dengan tetangga itu sangat jauh-jauh. Sudah rumahnya besar, jarak dengan rumah tetangga itu ada sekitar 200-300an meter. Jadi apa yang dilakukan oleh bapaknya Ayu ini, Pak Darman ini, tidak diketahui oleh tetangga-tetangga yang ada di situ. Dan teman-teman yang selalu datang malam hari memakai pakaian serba hitam membawa bungkusan tadi itu sebetulnya adalah anak buah daripada bapaknya Ayu sendiri, Pak Darman, sebagai ketua sekte pesugihan. Mereka semua juga melakukan hal yang sama ternyata. Dengan perasaan Ayu yang sangat
cemas, sedih, marah, bercampur aduk. Tapi bagaimana lagi, si Ayu juga hanya punya orang tua satu-satunya, bapaknya ini. Setelah bapaknya bercerita seperti itu bahwa ibunya menjadi tumbal persugihan yang dilakukan oleh bapaknya ini, si Ayu sedikit ingin pergi dari rumah itu. Namun apa yang terjadi? Setelah bapaknya menangis menceritakan itu, bahwa semua yang dilakukan Pak Darman itu tidak lain untuk menyelamatkan keturunan satu-satunya, yaitu Ayu tadi. Kenapa bapak melakukan hal semacam itu? Ternyata bapaknya menjawab dengan menangis. Teringat masa kecil Ayu, teringat dengan ibu kandung Ayu, istri pertamanya Pak Darman. Bahwa setelah masuk di sekte itu dan tumbalnya istri pertama kali, yaitu ibunya si Ayu itu, yang dilakukan Pak Darman ini hanya untuk mensiasati menyelamatkan keturunan satu-satunya, yaitu Ayu. Dan aroma-aroma busuk, aroma-aroma amis yang begitu menyengat, dan semua hal-hal mistis yang dialami Ayu, termasuk orang tua, nenek tua memakai tongkat yang tiap malam mondar-mandir di dekat sumur dan dapur. Juga ada perempuan yang bisa merayap di dinding, itu betul nyata, bukan halusinasi. Terjawablah sudah penasaran Ayu selama ini. Kenapa keluarganya menjadi seperti ini? Hanya karena menginginkan kekayaan dengan jalan yang salah seperti ini. Kisah menyeramkan ini dikirimkan Ayu, dan kisah ini sangat melegenda sekali. Sekte pesugihan. Oke teman-teman semuanya, cerita misteri yang dikirimkan oleh Ayu ini sangat menyeramkan sekali. Bahkan saya menceritakannya pun sedikit merinding ini. Jijik, merinding, dan juga saya itu sempat masa sih ada orang tua yang setega itu. Saya tidak percaya dengan cerita ini, tapi betul-betul kisah ini diceritakan kepada kita. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel Just Blockom Mystery, silahkan langsung tekan tombol subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan tolong like, subscribe, dan share yang banyak agar channel Just Blockom Mystery ini semakin berkembang dan kami semua semakin semangat mengulik misteri, menceritakan misteri-misteri yang terjadi di sekitar kita ini. Saya Jos Aryo, salam misteri miris. Pinten